Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, eh, menjawab terkait dengan kemarin pertanyaan dari beberapa PTA yang susah mengakses menu validasi harian reguler yang rencananya untuk menginformasikan ke Satker bahwa validasi harian mana saja yang Satker belum lakukan. Nah, maka di kesempatan kali ini kita akan menginformasikan bahwa opsi alternatif selain menggunakan menu validasi reguler ini, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur yang ada di dashboard. Nah, khususnya di tingkat kepatuhan ini menunya biasanya otomatis langsung muncul ketika bukan menu ya, tapi tampilannya otomatis akan muncul ketika kita mengakses e-keuangan. Di sini sebelah sini tinggal kepatuhan. Nah, untuk melihat detailingnya kita tinggal lari ke eh, tombol sebelah kanannya ya, ada icon ini, icon sebelah kanannya ini. Kita tinggal klik saja. Nah, maka tampilannya akan sama seperti di tingkat kepatuhan. Eh, ini ya, tingkat kepatuhan urutannya masih dari Aceh sampai dengan Papua. Kemudian untuk melihat detail nih, contoh misalnya kayak MS Banda Aceh, dia dari 41 hari kerja baru 35 validasi yang dilakukan dari 41. Nah, 35 itu mana saja dan mana yang belum. Kalau mau lihat itu kita tinggal klik di angkanya di sini maupun angkanya di sini sama saja. Nah, maka akan menambahkan informasi terkait dengan hari apa saja yang sudah divalidasi dan di hari apa saja yang belum divalidasi. Seperti ini tampilannya sehingga mungkin nanti dari PTA bisa langsung menginformasikan nih, menginformasikan atau Mahkamah Syariah Aceh langsung menginformasikan dari tanggal berapa saja dia yang belum. Nah, kemudian di sini sudah tidak ada batasan lagi terkait dengan bulan Januari, Februari sebagaimana di tampilan sini ya, kita harus memilih bulan dan memilih tahun. Ini informasi disajikan dalam kurun waktu setahun sehingga meskipun nanti sudah bulan-bulan akhir tetapi kalau ada tanda merah di bawah kita tetap bisa menginformasikan. Nah, kemudian kita juga akan menangkap di sini ada informasi terkait dengan validasi ulang. Kita juga artinya mengetahui ini dari sekian laporan yang dikirimkan berapa saja yang divalidasi ulang. Tetapi untuk melihat lebih detail dan lebih akuratnya kita bisa memilih menu yang satunya lagi. Bukan menu ya, tapi tampilan yang sebelah kanannya ini. Nah, per hari ini kan sudah ada 41,01% Satker yang melakukan validasi ulang. Ini yang sebenarnya kemarin kita rencanakan ditekan nih, tapi nggak tahu kenapa justru sekarang tambah naik. Yang kemarin berhenti di angka 38%, ini per bulan ini saja sudah 41% Satker yang melakukan validasi ulang. Artinya ada 41% laporan yang dikoreksi atau yang diulangi lagi. Nah, karena ada kesalahan. Nah, untuk melihat detailingnya kita bisa klik di sini nih. Ya, nah di sini kemudian akan menginformasikan nih. Ya, kalau ini diurutkan dari yang sudah paling paling tinggi melakukan validasi ulangnya. Nah, contoh nih ada PA Raha nih. Dia melakukan validasi ulang untuk semua tanggal transaksinya. Ya, kita bisa klik juga di sini untuk mencari tahu. Tuh kan hampir bukan hampir tapi memang semua data yang sudah divalidasi itu divalidasi ulang lagi. Padahal kalau kita lihat ini tanggal 2 ya, tanggal 2 eh 2 Januari. Ini tanggal 2 Januari benar divalidasi, tapi divalidasi ulang lagi tanggal 1 Februari gitu. Sebulan kemudian dirubah lagi laporannya. Ini hampir sebulan. Nah, ini kan kemudian menjadi tanda tanya ya untuk yang tahun ini saja. Ini kenapa sesering ini dan semua transaksi lah, semua laporan hariannya dia diulangi lagi semuanya. Nah, ini memang perlu kita konfirmasi lagi. Kemudian ya artinya kalau misalnya setiap hari divalidasi ulang terus gini berarti setiap hari itu ada yang salah. Nah, yang bermasalah ini dia salahnya sudah sebulan lewat nih. Contoh untuk tanggal 2 Januari dikoreksi tanggal 1 Februari, berarti kan bulan berikutnya nih sudah nih. Seperti itu. Nah, kita juga bisa nah nanti Bapak Ibu bisa mengcross-check sendiri semakin banyak itu justru kalau prosentasenya biasanya semakin tinggi semakin bagus. Nah, di sini
berlaku kebalikan ya. Nah, kalau tidak ada yang dikoreksi, ini kan berarti koreksi ya, berarti udah bagus. Tapi kalau dikoreksi berarti semakin tinggi nilainya. Ini ada 2 satker ya, yang nilainya semua harinya dikoreksi. Nah, untuk yang lain juga misalnya, nah ini ada yang 51. Lupa kok ada yang 46, ada 51. Ya, ini kalau ini kemungkinan besar hari Sabtu Minggu diajar semua itu ya. Ya, diajar semua. Jadi enggak apa-apa gitu. Nah, cuman yang penting lah ini kok ya, validasi ulang. Nah, mungkin nanti di depannya dikasih hari tanggal transaksi ini dikasih hari ya biar kelihatan Sabtu Minggu, atau nanti ketika Sabtu Minggu kita tandai gitu ya, biar enak. Oke, itu Bapak Ibu ini masih sama untuk hari kerja, artinya gini, hari kerjanya itu ada 41 yang normal ya, kalau seperti ini normal. Kalau yang seperti ini 43 berarti kemungkinan ada hari Sabtu, hari Ahad, atau hari libur yang divalidasi. Kalau 39 jelas dia berarti kurang validasi, targetnya 41 berarti ada 2 hari yang kelewatan, dan seterusnya ini. Cara ngukurnya begitu. Sedangkan yang sebelah kini yang kuning ini adalah jumlah dia melakukan validasi ulang. Persentase ini adalah perbandingan dari yang dikirimkan atau yang dilaporkan dibandingkan dengan yang diulangi lagi. Ya, tidak ada kaitannya dengan hari kerja. Hari kerja ini hanya untuk memantau apakah jumlah validasinya kurang dari 41 hari kerjanya. Kalau kurang berarti ada yang masih belum divalidasi. Tapi kalau lebih kemungkinan karena hari Sabtu, hari Minggu juga sikat juga gitu. Tetapi yang menjadi kewajiban tetap yang hari kerja yang kita lihat di depan tadi. Baik, demikian penjelasan untuk ketambahan 2 fitur. Semoga lebih mudah dalam proses pengontrolan dan pemantauan ke Satker, sekaligus mungkin mengingatkan untuk yang kemarin ikut nge-zoom di e-keuangan ini, fitur baru mungkin bisa dicoba-coba dulu untuk melihat ya, untuk akurasinya masih kita coba pelajari. Mungkin nanti ada temuan-temuan di beberapa wilayah gitu ya. Jadi di yang laporan e-keuangan ini kalau untuk PTA berarti sudah keluar masing-masing satkernya, tidak seperti ini. Nah, nanti di sini kita bisa melihat ya, yang sudah melakukan laporan bulanan atau belum, dan kita bisa melihat datanya sekaligus melakukan penilaian. Nilai maksimalnya 34. Kalau kurang dari 34 berarti masih warnanya kuning. Kalau warnanya kuning itu berarti harus diperiksa lagi masalahnya ada di mana. Informasi yang bisa kita pantau dari laporan Satker adalah terkait dengan dokumen yang dikirim. Nanti kita cross check dengan form penilaiannya. Nah, apakah yang dikirim ini ada tanda tangannya atau tidak dan sebagainya itu ya. Nah, kemudian dan seterusnya Bapak Ibu. Ini ya, kira-kira gitu. Silakan bisa dibuka-buka sendiri untuk memastikan nih bahwa yang dokumen yang diupload dari bawah itu benar-benar dokumen yang seharusnya dan ditandatangani. Kemudian apakah ada yang kurang? Kalau seperti ini kan kurang berarti ya, ada pemeriksaan kas, ada pemeriksaan register kas ini, sama yang satunya harus rekening koran, tapi dia belum ada rekening korannya. Tapi nanti mungkin di beberapa tempat sudah lengkap. Nah, ini ada lengkap dengan rekening korannya begitu. Ya. Baik, demikian penjelasannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.